Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin menggelar diskusi bulanan membahas perang Israel-Iran. Diskusi ini mengangkat latar belakang dan dampak dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dapat berkembang menjadi konflik regional yang meluas. Bertempat di ruang Senat Departemen Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, diskusi bulanan mengangkat isu dari serangan ke skala perang, menakar kemampuan dan potensi kehancuran perang Israel-Iran, digelar Selasa, 24 Juni 2025. Diskusi ini menghadirkan Agus Salim SIP Mirab, dosen dan pengamat politik luar negeri Unhas, yang memetakan dinamika konflik dari tahap serangan terbatas menjadi potensi konflik regional terstruktur. Menurut Agus Salim, konflik dimulai dari serangan udara Israel terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran. Dan sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan misil balistik ke wilayah Israel. Tidak lama berserangan, Amerika Serikat turut terlibat dengan menjatuhkan bom ke wilayah Iran. Iran pun membalas dengan serangan ke pangkalan militer Amerika di Qatar yang terjadi beberapa jam sebelum kegiatan diskusi ini digelar. Konflik ini juga diprediksi akan berdampak langsung ke krisis energi global jika Iran betul-betul menutup Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur vital yang mengangkut hingga 20% minyak dunia. Agus Salim mengimbau agar memanfaatkan teknologi informasi guna mengetahui apa yang terjadi di dunia internasional sehingga publik tahu bagaimana harus mengambil sikap. Baik, saya kira bukan hanya generasi muda tetapi semua orang berhak dan memang sebaiknya untuk memanfaatkan informasi yang ada sekarang untuk mengetahui hal-hal di dunia internasional, hal-hal yang jauh di sana secara terbuka dan secara objektif, dan kemudian tentunya dari pengetahuan tersebut akan memberikan pemahaman, akan memberikan input bagaimana kita harus bersikap terhadap kejadian-kejadian, kemudian apa yang tindakan ke depan yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi memang informasi sangat penting. Agus Salim juga menyoroti pentingnya menilai konflik dengan pendekatan teori hubungan internasional. Pendekatan realisme menunjukkan bahwa negara yang memiliki kekuatan besar cenderung mendikte sistem global, seperti Amerika Serikat yang berulang kali menggunakan hak veto untuk melindungi Israel di Dewan Keamanan PBB. Ia pun mendorong peran masyarakat dan kekuatan sosial mengambil bagian dalam narasi perdamaian. Ia pun mendorong peran masyarakat dan kekuatan sosial mengambil bagian dalam narasi perdamaian melalui pendekatan konstruktivisme agar publik dapat membangun kesadaran global lewat media dan teknologi. Rizka Fraja, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, program layanan kesehatan Medical Check-up Goes to Unit kali ini mendatangi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Layanan yang memberikan pemeriksaan medis menyeluruh bagi dosen, tenaga kependidikan hingga mahasiswa ini menjadi langkah strategis dalam mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kampus. Bertempat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, layanan Medical Check-up MCU kembali digelar melalui program MCU Goes to Unit Selasa 24 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Unhas dalam mendukung budaya cek kesehatan rutin bagi sivitas akademika. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 8 WITA dengan tahapan administrasi cek laboratorium, pemeriksaan fisik, serta rekam jantung atau EKG. Khusus pemeriksaan lanjutan seperti USG dan toraks, maka peserta akan dirujuk langsung ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Menurut Dr. Maulina Yunus Esketmars, dokter pemeriksa kesehatan, kegiatan ini tujuannya adalah mendukung deteksi dini penyakit dan meningkatkan kesadaran tenaga pendidik akan pentingnya kesehatan. Harapannya kami pastinya seluruh dosen Fakultas Kedokteran Gigi dan juga tenaga pendidik dan seluruh staf di Fakultas Kedokteran Gigi ini mengikuti atau berpartisipasi pemeriksaan MCO GOS selama 2 hari ini. Khusus di lingkup MCO GOS ini ada yang pertama pemeriksaannya pasti ada pemeriksaan fisik oleh dokter,
Kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini berdasarkan paket ya. Paketnya itu sesuai dengan usia dari staf atau dosen itu sendiri, dan ada juga pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Dan untuk pemeriksaan fototoraks dan USG itu kita lakukan berlanjut di Rumah Sakit Unhas. Untuk antusias dari peserta dari MCO GOS ini, alhamdulillah sampai saat ini mungkin kesadaran dari para dosen dan juga tenaga pendidik itu sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dengan kita memberikan penyampaian sebelumnya bahwa akan ada dilakukan MCO GOS sesuai dengan jadwal yang telah kami tentukan itu, alhamdulillah mereka biasanya mengikuti sekitar 60-70% partisipasi mereka. Selain gratis untuk pemeriksaan dasar, kegiatan ini juga mengusung nilai inklusivitas. Dengan lokasi yang berpindah-pindah, layanan ini mendatangkan fasilitas kesehatan lebih dekat ke unit, fakultas, dan lembaga pelaksana. MCO GOS Unit menjadi wujud nyata Unhas dalam mewujudkan lingkungan kampus yang produktif dan sehat, tak hanya dalam pikiran, tapi juga fisik. Andi Putunaja, Unhas TV. Pemirsa, gelaran PLN Mobile Run 2025 yakni berlari sambil berdonasi yang digelar di Benteng Rotterdam Makassar menjadi magnet bagi ribuan peserta maupun warga lainnya. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menilai tren gaya hidup sehat makin meningkat yang dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM di Sulawesi Selatan. Suasana Minggu pagi di kawasan Benteng Rotterdam Makassar terasa berbeda. 2.000 peserta lari dalam event PLN Mobile Run 2025 tampak antusias berdiri di Gate Star. Hadir dalam event nasional ini, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi yang turut mengibarkan bendera Star didampingi General Manager PLN UID Sulselbar Edyansyah. Event ini sendiri tak sekedar berlari, namun juga mereka yang menjadi peserta dalam event ini berdonasi listrik gratis kepada masyarakat prasejahtera. Dengan peserta mencapai 2.000 pelari yang memadati kawasan Benteng Rotterdam Makassar sejak pagi hari, menandai tingginya antusiasme terhadap olahraga lari. PLN Mobile Run 2025 ini tak hanya menjadi ajang olahraga, namun juga sarana untuk mendorong pola hidup sehat, pengembangan sektor pariwisata, serta edukasi publik terkait transisi energi bersih yang diinisiasi oleh PT PLN Persero. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi pelaksanaan PLN Mobile Run 2025. Menurutnya, antusiasme tinggi dari peserta mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat peran UMKM di Sulawesi Selatan. Salah satu event running ini tentu bagian dari bagaimana kita menumbuhkan sektor pariwisata ya. Begitu juga UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian ya. Dan kita lihat ya, kalau di Kota Makassar khususnya kita lihat bukan cuma di CPI yang menjadi spot untuk olahraga runners, tapi kegiatan-kegiatan Car Free Day juga itu sangat-sangat aktif, dan kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat kita untuk hal itu. Tentunya ini bagian dari bagaimana kita menumbuhkan semangat olahraga, terus bergerak, dan pola hidup sehat tentunya. Iya, kami meminta OPD-OPD terkait baru saja dengan Pemprov, begitu juga dengan Kota Makassar yang baru saja melaksanakan event half marathon ya. Kita berharap nanti di acara-acara besar daerah pun saya melihat untuk kegiatan running ini sangat-sangat antusias pemerintah kota, kabupaten melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Pemerintah Kota Makassar juga menyatakan dukungan terhadap kegiatan ini dengan menginstruksikan unit-unit pelaksana teknis atau UPD terkait untuk bersinergi. Terlebih, Kota Makassar baru saja sukses menggelar half marathon yang menunjukkan jika olahraga lari semakin diminati oleh masyarakat. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, dalam hiruk-pikuk perayaan Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban, ada perjuangan para peternak dalam menyiapkan hewan-hewan kurban terbaik. Di balik kemudahan masyarakat mendapatkan hewan kurban, ada dedikasi dan tantangan yang dihadapi para peternak. Bagi peternak hewan kurban, tantangan dalam pemeliharaan bukanlah hal baru. Mereka sudah terbiasa dengan rutinitas padat.
mulai dari memberi makan dan minum hingga menjaga keamanan dan kesehatan sapi-sapi mereka. Seperti yang disampaikan salah seorang peternak lokal yang telah lama berkecimpung di bidang ini, Haji Syamsir Daenganci, yang memiliki kandang peternakan di Kera-Kera, Tamalandrea, Makassar. Haji Syamsir bercerita jika hewan kurban yang dipeliharanya harus diberi makan 3 kali sehari dan minum 2 kali sehari, sehingga membutuhkan perhatian ekstra secara rutin. Tantangannya itu saya anggap biasa karena itu harus dikasih makan tiap hari itu 3 kali, dikasih minum paling kurang 2 kali 1 hari. Masalah juga penjagaannya, kadang saya tidur itu jam 12 malam, bangun lagi sampai jam 3. Sudah salat subuh dikontrol lagi. Selain itu, masalah penjagaan juga menjadi fokus utama bagi Haji Syamsir. Ia menjelaskan bahwa dirinya kerap kali harus tidur larut malam lantaran melakukan kontrol terhadap hewan-hewan ternaknya, memastikan semua dalam kondisi baik dan aman. Ketatnya pengawasan ini dilakukan demi menjaga kesehatan dan keselamatan hewan hingga waktu penyembelihan tiba. Ia pun menjamin hewan kurban yang dipeliharanya, yang berasal dari daerah Kajang Bulukumba, telah melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan dipastikan sehat serta memenuhi standar kelayakan kurban sesuai dengan syariat agama Islam. Insya Allah bisa, karena ini sudah di atas 2 tahun semua. Sudah bisa dikurbankan karena fisiknya sudah sehat. Saya sudah periksa semua ciri-cirinya yang layak kurban. Komitmen Haji Syamsir untuk menyediakan hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat menunjukkan peran penting peternak dalam keberlangsungan ibadah kurban ini. Dengan kerja keras dan dedikasinya, Haji Syamsir berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan kurban berkualitas, sehingga ibadah kurban telah dilaksanakan dengan sempurna dan mendapat berkah. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.